Halo teman-teman semua, salam sehat. Selamat hari Sabtu juga, selamat menyambut weekend, bahkan long weekend karena nanti hari Senin tanggal 17 Agustus tentunya kita semua akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke berapa? Ke-81 ya. Jadi ini akan menjadi video yang menemani kalian di weekend ini dimanapun saat ini kalian mungkin berada, lagi liburan mungkin di puncak, di Bogor, di Malang, di Batu, di Brastagi, di manapun ya. Semoga bisa ya sedikit mengupdate situasi terakhir dari persepak bolaan kita. Tapi sebelum ke topik yang akan kita bahas sesuai dengan judul di thumbnail maupun juga di badan video, gue pertama-tama ini yang paling penting teman-teman ya. Ingin mengucapkan turut bersimpati, berempati dan juga berbelasungkawa kalau memang ada korban jiwa ya atas gempa yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Ya semoga semua teman-teman di sana dalam keadaan selamat, sehat. Kalaupun mungkin ada impact-nya mudah-mudahan minim ya. Dan apa ya, ya pokoknya hati-hati semua, jaga keselamatan. Dan mudah-mudahan juga kalian bisa cepat bangkit dan untuk pemerintah supaya cepat memberikan bantuan secepat mungkin karena bagaimanapun juga NTT ini bagian dari Indonesia yang harus kita perhatikan benar-benar yang sedang tertimpa bencana yang tentunya ini sangat membuat terpukul saudara-saudara kita di sana. Jadi cepat pulih, cepat semangat untuk NTT. Nah, teman-teman semua, satu lagi juga maaf ya kalau bridgingnya agak panjang karena di CBH ini ada program UMKM support CBH support UMKM dan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Kali ini yang akan kita dorong adalah usaha makanan atau warung restoran ya di Sanur di Bali. Jadi mungkin kalian, gua nggak tahu ya cara ngeditnya gimana. Pokoknya ada videonya, ada bentuk tampilan visualnya dan kalau kalian memang mau mendukung sesama fans terutama subscriber CBH silakan yang ada di Bali di Sanur kalau nggak salah ya. Ini kalian bisa lihat sendiri di videonya. Itu silakan datang mampir dan mungkin kalian bisa bertukar pikiran. Oke, jadi kita saling menguatkan satu sama lain sesama warga Indonesia. Khususnya kita akan mendukung UMKM. Nah langsung saja sekali lagi gue maaf kalau agak panjang bridgingnya. Ya karena memang seperti itu. Kita akan bahas dua topik besar ini. Jadi satu dari lokal klub ya, klub terbesar yang paling menyita perhatian terutama dalam beberapa tahun terakhir yaitu Pangeran Biru atau Persib Bandung dan juga Tim Nasional Indonesia. Kita bahas dari Tim Nasional Indonesia dulu sedikit aja terkait dengan pernyataan dari pelatih Tim Nasional Indonesia John Hartman. Kita sudah banyak memaparkan soal catatan merah di pertandingan atau di turnamen AFF kemarin yang tentunya banyak yang harus diperbaiki juga ya. Mungkin ada yang sudut pandangnya atau angle-nya, caranya, tone-nya berbeda-beda, tapi intinya sama. Kita kecewa dengan penampilan Tim Nasional Indonesia di AFF dan harus ada perbaikan. Dan itu pula yang dikatakan oleh John Hartman, dia mengatakan akan menghadirkan sesuatu yang beda di FIFA Asian Cup nanti. Nah, kebetulan juga barusan mungkin tengah malam tadi ya, ada berita atau kabar yang berseliweran dan itu sudah dikonfirmasi oleh pihak dari Bangladesh. Jadi Bangladesh ini akan masuk di FIFA Asian Cup di grup A yang ada Indonesia, Malaysia dan Singapura menggantikan India yang mengundurkan diri karena mereka akan menghadapi Brazil ya. Jadi Bangladesh ini urutan FIFA-nya kalau nggak salah 181 dan nanti mainnya hanya 2 kali teman-teman ya di grup ya. Jadi bukan 3 kali. Jadi kita nanti nggak tahu nih menghadapi siapa. Antara Singapura, Malaysia itu pasti salah satu ada. Dan mungkin juga antara Bangladesh. Pokoknya nggak 3 kali main kita, 2 kali main, baru nanti juara grupnya ketemu dengan juara grup sebelah. Itu ada potensinya adalah Thailand atau Vietnam ya. Jadi tentu balik lagi soal pernyataan John Hartman, kalau we cannot expect the different results with the same way. Jadi kalau kita dengan gaya main yang sama dengan di AFF, dan kemudian dengan materi yang sama, gue rasa hasilnya nggak akan berbeda. Jadi pasti harus ada yang berbeda supaya hasilnya juga mungkin berbeda. Salah satunya adalah pemanggilan pemain. Memang betul ini adalah domainnya pelatih, tapi tentu nanti pasti 1.100% bahkan nanti akan ada pasti perubahan. Pasti ada yang nggak dipanggil dan yang tadinya nggak dipanggil ada yang dipanggil lagi ya. Tentu pemain-pemain diaspora kita yang berumput di Eropa, Jait Ses, kalau sudah pulih dari cedera in time ya,
Karena kemarin dia sempat cedera, kabarnya. Kemudian Kevin Dix, oleh Romney, lalu juga siapa lagi? Kelvin Verdong, Justin Abner, dan lain-lain. Ini termasuk mungkin Elkan Bagot ya, dipastikan akan kembali memperkuat Garuda. Dan bahkan juga kemungkinan besar Luke Fikri akan menjalani debutnya. Ya, ini pemain dari MacArthur yang baru saja dinaturalisasi 2 bulan lalu lah kurang lebih. Masih belum sempat memperkuat tim nasional kita karena waktu di AFF kemarin klub tidak melepaskan karena itu bukan kalender FIFA. Nah, ini akan kita lihat perubahan-perubahan pemain yang tadinya nggak dipanggil akan dipanggil, termasuk juga pemain di Super League ya. Misalnya mungkin Ricky Kambuaya akan dipertimbangkan, mungkin juga nggak dipanggil, bisa juga. Tapi ini menjadi salah satu diskusi ya, diskusi yang sangat menarik. Kenapa? Karena sejak John Hartman menduduki tim nasional, menjadi pelatih tim nasional kita, Ricky Kambuaya itu belum pernah sekalipun dipanggil gitu. Kalau argumennya karena minute play, dia main juga. Kalau dibilang bagus banget memang enggak, tapi dibilang jelek enggak. Sementara dia punya pengalaman yang selalu kalau dipanggil timnas dia all out, dan dia adalah salah satu jebolan tim nasional Indonesia yang bermain di round 3, bahkan juga round 4. Jadi pengalaman dia pasti diperlukan, dan kadang nggak selalu pemain yang bagus di klub itu bagus di tim nasional juga, dan sebaliknya. Yang mungkin di klub dia struggling, belum tentu juga di timnas dia nggak bisa. Contoh oleh Romney yang paling relate ya, tahun lalu dia jarang banget, mungkin hampir nggak pernah main sebagai starter bersama Oxford United, tapi di timnas ya kita tahu bagaimana kualitas dan kontribusinya gitu. Jadi Ricky Kambuaya ini salah satu pemain yang gue yakin dipertimbangkan, tapi nggak tahu dipanggil atau enggak. Lalu juga ada Malis, ya, ini anak Jakarta yang berjaya bersama Persib Bandung, juga sudah menunjukkan mentalitas dan kontribusinya di Persib Bandung ya. Ini juga mungkin menjadi salah satu pemain yang punya potensi untuk dipanggil. Mungkin Arliansah mungkin ya dipertimbangkan. Lalu siapa lagi? Ya itu mungkin beberapa pemain ya, mungkin kalian bisa nanti tambahkan yang katakanlah berpotensi untuk dipanggil di FIFA Matchday, di Friendly Match atau FIFA Asian Cup September Oktober nanti, di mana nanti kita akan coba ya menampilkan permainan terbaik ya. Itu jadi pasti ada wajah yang berbeda, komposisi pemain yang berbeda, taktik dan pendekatan yang berbeda, dan kita akan lihat apakah John Hartman akan kembali dengan menggunakan metode yang sama. Gua rasa enggak. Apakah dia akan melakukan bird view juga dari tribun? Ini juga kita akan tunggu. Nah, itu dari timnas. Kita akan tunggu wajah yang berbeda, pemain yang berbeda di bulan September dan Oktober nanti. Nah, last but not least, ya ini last but not super least soal tadi Persib Bandung. Jadi sekali lagi ini bukan soal pemenuhan ego bobotoh soal kabar dari tim kesayangan kalian, tapi memang ada satu standing point atau value atau message yang sangat menarik dari apa yang terjadi di tubuh organisasi Persib, di mana kemarin diterpa badai yang cukup keras ya, tapi badainya sebentar, seperti kita zaman dulu lah mungkin ya, naik kapal layar, ada badai kencang tiba-tiba, tapi langsung selesai. Jadi ada 2 kasus sekaligus ya kalau nggak salah soal kericuhan di ACL 2 musim lalu. Gue juga ada di stadion saat itu di GBLA, dan memang ini benar-benar oknum, karena gue lihat dengan mata kepala gue sendiri itu hanya let's say paling 100 orangan doang dari 25.000 mungkin 30.000 ya kapasitas GBLA yang menonton saat itu Persib menghadapi Cianburi, yang melakukan tindakan yang anarkis lah seperti itu ya, mulai dari bukan pemukulan ya pemukulan fotografer Thailand, lalu pengerusakan dan lain-lain. Dan gue lihat sendiri 90 mungkin 8% atau 99% bobotoh tidak melakukan itu. Bahkan beberapa dari gua ada AA1 yang teman gua ngobrol itu malah dia bukan sumpah serapah tapi kesel lah dengan tindakan para oknum bobotoh tersebut, yang dia tahu itu akan mencederai dan merusak tim kesayangan mereka sendiri gitu loh. Dan beberapa gue lihat juga komen dari bobotoh sangat terbuka. Ya silakan ini menjadi pelajaran dan kita terima kritik. Ini luar biasa. Jadi ini beneran satu value yang menarik untuk gua angkat ya. Jadi make mistake but don't lose the lesson. Jadi memang diakui itu merupakan satu kesalahan, tapi kemudian diakui gentleman, dan kemudian manajemen juga membereskan. Dendanya gua nggak tahu berapa, 2,5 atau 3,5 miliar langsung dibereskan. Dan akhirnya ini membuat tentunya persiapan dari Pangeran Biru ini menjadi lebih fokus ke depannya. Ini satu value yang harus
apa ya, harus ditiru menjadi inspirasi bagi mungkin ya klub-klub lain lah seperti itu ya. Jadi ada kesalahan itu normal, tapi kemudian bagaimana menerimanya, tidak malah defensif dan kemudian membereskannya. Jadi mantap ini. Dan satu lagi juga soal transfer ban yang sempat katanya mencuat di halaman FIFA, tapi kemudian langsung dengan ini yang benar-benar satset ya, langsung dibereskan terkait dengan, kalau gua nggak salah ya, mohon koreksi kalau salah, permasalahan dispute gaji antara mantan pelatih Persib Robert Rene Alberts dan juga ya Maung Bandung tentunya ya. Dan gua respect dengan dua-duanya karena Robert Rene Alberts juga apa ya, tidak berusaha untuk caper ya, tapi dia berusaha untuk menjalin komunikasi pelan-pelan dan akhirnya selesai. Kalau gua nggak salah terakhir seperti itu ya kabarnya. Dan sama juga Bobotoh juga, walaupun ada 1-2 yang katanya, tapi ya itu benar-benar oknum juga sama nih ya, yang kemudian menyerang beliau secara personal ya, itu ada. Tapi gue yakin 99% Bobotoh pasti nggak setuju gitu. Jadi selalu ada memang sampel error, tapi majority enggak, dan sudah dibereskan juga sama manajemen. Sehingga transfer ban-nya sudah diangkat, dan kembali lagi Persib bisa fokus untuk menatap musim depan ya, untuk menjalani 4 kompetisi sekaligus. Jadi ini value yang sangat luar biasa, dan mungkin bisa menjadi buat contoh kita semua. Jadi respect buat Persib Bandung, dan juga kita tunggu janji John Hartman di turnamen FIFA Asian Cup nanti dengan wajah yang berbeda, tentunya berbeda lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih teman-teman, sukses untuk para pelaku UKM, buat kalian juga sekali lagi, buat teman-teman saudara-saudara kita di NTT, semoga tetap semangat dan bangkit secepatnya. Terima kasih, adios.